Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, resmi melaporkan 5 orang ke Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu yang dinilai mencemarkan nama baiknya. Adapun kelima terlapor tersebut yakni berinisial RS, S, RS, T, dan K. Ada 5 orang yang kami duga terlibat dalam tindak pidana yang kami laporkan, ujar kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusuma Negara, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu, 30 April 2025. Kuasa hukum lainnya, Yakub Hasibuan menyatakan, tudingan ijazah palsu yang dialamatkan kepada Jokowi telah melampaui batas. Ia menilai tuduhan tersebut tidak hanya menyerang pribadi Jokowi, tetapi juga merusak citra keluarga dan institusi negara. Bayangkan, seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat sudah menjabat selama 10 tahun, dituduh seakan-akan memiliki ijazah palsu, katanya, di lokasi yang sama. Menurut Yakub, selama ini Jokowi memilih untuk diam dan hanya memberikan peringatan secara terbatas. Namun karena tuduhan terus disebarkan ke publik, langkah hukum pun pada akhirnya diambil. Langkah ini dilakukan agar kebenaran dapat terlihat, dan nama baik Pak Jokowi serta rakyat Indonesia bisa dipulihkan dan dijaga, ujar Yakub. Dalam laporan tersebut, Jokowi mengacu pada pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik, serta pasal 27A, 32, dan 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE. Pihak Jokowi akan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada penyidik Polda Metro Jaya. Kami hormati dan kami akan menyerahkan sepenuhnya ke pihak kepolisian untuk menangani perkara ini, ucap Yakub. Kembali lagi kami sampaikan bahwa fitnah sangat terjadi karena telah merusak juga nama baik dan martabat Pak Jokowi, berdampak bagi nama baik Anda, dan yang tidak kalah penting ini juga merusak nama baik rakyat Indonesia. Apa saya bilang rakyat Indonesia? Coba Anda bayangkan kalau seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat sudah menjabat selama 10 tahun, dituduh seakan-akan memiliki ijazah palsu. Jadi dituduh seakan-akan dari dia pencalonan, kemudian menjadi wali kota, gubernur, hingga presiden, seakan-akan dianggap itu semua menggunakan ijazah palsu. Kalau kata orang, apa kata dunia? Jadi ini kan martabat rakyat Indonesia yang dipertaruhkan, nama baik rakyat Indonesia, nama baik pemerintah Indonesia, dan nama baik bangsa Indonesia juga. Selama ini mungkin Pak Jokowi, selama ini khususnya ketika beberapa bulan terakhir juga kami ikuti terus perkembangannya, beberapa kali juga sudah kami berikan himbauan secara press conference, beberapa statement di tempat umum juga sudah kami berikan, tapi terus dilakukan oleh sehingga mungkin ya tentunya untuk hari ini Pak Jokowi datang sendiri ke sini bukan hal yang mudah juga ya. Tentunya sudah melewati pertimbangan yang sangat panjang dan sangat berat, tapi kami melihat dan Pak Jokowi juga melihat bahwa ini harus dilakukan agar semuanya terang benderang, agar kebenaran dapat terlihat, dan agar nama baik Pak Jokowi dan nama baik rakyat Indonesia dapat dipulihkan dan dijaga juga, sehingga hal ini tidak terjadi lagi nih. Jadi pasal yang kita duga dilakukan itu ada 310, 311 KUHP, ada juga beberapa pasal di ITE, lain semua sudah disampaikan. Yang dilaporkan siapa? Lapornya itu semua nanti dalam itu. Tapi tentunya dalam semua rangkaian peristiwa itu kita sudah sampaikan kepada para penyidik, semua barang-barang bukti-bukti yang sudah kita sampaikan, peristiwa-peristiwanya ada 24 video ya, sekitar 24 objek yang kita sudah Pak Jokowi sudah laporkan juga, yaitu juga diduga dilakukan oleh beberapa pihak. Mungkin inisialnya kalau bisa sampaikan RS, kemudian ES, ada juga T, inisial T, ada juga inisial K. Nah, tapi kami tentunya sudah menyerahkan ini kepada para penyidik dan penyelidik mungkin masih sekarang tahapannya, sehingga kami hormati dan kami akan menyerahkannya kepada pihak polisian untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pokok perkara. Ijazah aslinya sempat ditunjukkan ke penyidik kan Mas taat laporan? Iya, jadi tadi Pak Jokowi sudah memperlihatkan secara clear ijazah SD,
SMP, SMA, hingga ijazah kuliahnya UGM semua sudah diperlihatkan kepada dan Pak Jokowi juga tegas memberitahukan kepada kami bahwa jika nanti diperlukan lagi siap untuk mempertanggungjawabkan dan siap untuk memberikan keterangan lebih lanjut lagi jika memang diperlukan keperluan. Terkait apa aja mas? Banyak ya tentunya dari pertanyaan pendahuluan, kemudian sejarah-sejarah Pak Jokowi juga ditanyakan, bagaimana dulu pada saat kuliah, kejadian apa saja, hingga tentunya yang paling terkhusus, paling banyak mungkin mengenai peristiwa-peristiwa dugaan tindak pidana yang dilakukan. Nah itu mungkin nanti kembali lagi karena itu sudah masuk ke perkara, kami menghormati proses penyidikan sehingga saya menyerahkan pada pihak penyidik nanti yang menjelaskan pada saat waktu yang tepat. Itu lagi semua kan agar penyidik nanti yang menilai. Pak Jokowi sebagai pelapor tentunya hanya mengadukan suatu peristiwa yang dianggap Pak Jokowi telah mencemarkan nama baik beliau. Nanti agar aparat penegak hukum yang menilai. Kalau ini nanti sampai ke persidangan, biar majelis hakim yang menilai agar semuanya clear. Karena kalau hal ini tidak akan selesai tentunya kalau kita hanya bilang versi saya begini, versi mereka begini, yang mereka analisa juga begini. Nah itu kan juga jadi debat kusir. Kalau kita sudah serahkan ini kepada hukum, pada jalur yang sudah benar, kami harap juga dan Pak Jokowi juga harap ini semua menjadi terang benderang, semuanya clear. Kalau dari sidang perdata itu kan ada permintaan Hadir di Solo itu mas. Mungkin nanti itu bisa dijelaskan lebih lanjut di Solo. Mas, tapi kalau untuk di sini bakal ada pemeriksaan lagi mas terhadap Pak Jokowi. Nah, mas, itu mungkin bisa langsung ditanyakan kepada penyidik. Karena itu belum disampaikan. Karena semua ini kita tentunya menghormati dan mengikuti setiap tahapan. Apapun nanti ketika dibutuhkan kapan, harus mungkin Pak Jokowi memberikan keterangan tambahan, ya beliau menyatakan siap. Karena itu merupakan konsekuensi hukum dan konsekuensi logis juga kan dari tindakan ini. Jadi kembali lagi saya sampaikan bahwa Pak Jokowi hadir hari ini bukanlah tindakan yang melewati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.